Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, Selasa 4 Oktober 2012, tertulis dalam Zakaria pasal yang ke-8 ayat 16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan dikisahkan tentang gambaran Allah yang memulangkan bangsa Israel dari pembuangan Babel, yang mereka terbuang di tanah pembuangan selama 70 tahun. Tuhan menggerakkan hati Raja Kores untuk memulangkan mereka, mengizinkan mereka pulang. Hal ini merupakan tindakan Allah yang nyata dalam sejarah bangsa Israel. Setelah mereka menetap 70 tahun di pembuangan Babel, setelah mereka diizinkan untuk pulang, melakukan hukum yang benar, dan merancang kebaikan, mengucapkan kata-kata dengan benar, dan ibadah dengan benar, mereka akan mengalami kepenuhan Tuhan. Demikian juga akan terjadi kepada kita jika kita hidup dalam kebenaran. Tidak hanya menjadi syarat akan hidup yang baik, melainkan menjadi kepentingan kebenaran. Kebenaran itu harus berada dalam hidupnya, diikat dan dililit kebenaran Tuhan. Hidup dalam kebenaran adalah kunci untuk mengalami kehidupan yang baik. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tapi orang fasik akan celaka. Begitu juga dengan Anton, seorang pebisnis antar negara. Dia bermaksud menjalankan bisnisnya, berangkat dari Jakarta mau ke London, tapi dia singgah sesaat atau berhenti sesaat di Singapura. Di sana dia tertarik dengan perjalanannya. Dia menjalani beberapa toko atau pasar swalayan yang ada di sana untuk melihat-lihat sebelum melanjutkan perjalanan, karena waktunya masih ada sisa untuk melanjutkan perjalanan. Beberapa toko dijalaninya, beberapa barang-barang ditelitinya dan dilihatnya apakah ada yang berhubungan dengan bisnisnya. Tapi dia tertarik dengan salah satu timbangan yang harus dimasukkan beberapa koin ke timbangan itu, baru timbangan itu berbicara, dan dia sangat tertarik. Dia masukkan koin, dengan otomatis keluar pembicaraan dari sana. Anton, beratmu 75 kg dan tinggimu semeter 72. Begitu terkejutnya dia ingin menes lagi timbangannya itu. Dia coba ganti baju. Setelah dia ganti baju lagi, dia naik ke timbangannya itu. Apa yang keluar dari timbangan itu, ucapan juga tetap sama. Anton, beratmu tetap 75
kilogram, tinggimu 172. Dia semakin penasaran karena dikiranya masih ada waktunya. Dia coba berangkat ke salon untuk memangkas rambutnya, dan di salon diganti dengan pakaiannya semua. Ternyata timbangannya mengatakan, Anton, kamu ketinggalan pesawat. Jika diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata kita begitu banyak mencuri waktu, atau waktu kita tidak gunakan secara maksimal atau secara profesional. Banyak yang menghabiskan waktunya dengan HP, membaca WA, dan asik dengan nonton di HP, dan banyak yang lain. Walau ada aset sebesar yang diberikan Sang Pencipta sebagai manusia, kuota kehidupan 1 hari 1 malam hanya 24 jam. Sebagian lagi merasa itu terlalu lama, sebagian orang merasa itu terlalu cepat. Pemanfaatan waktu, bagaimana kita seefektif mungkin mengukur skala prioritas dalam kehidupan kita. Dan kita ingat, waktu setahun itu kita mendapatkan waktu 525.600 menit. Bagaimana kita memanfaatkan menit per menit kehidupan? Apakah bermanfaat bagi sesama atau memakai waktu itu dengan negatif? Misalnya, mumpung masih ada waktu, mumpung masih diberi fasilitas, atau mumpung masih diberi kewenangan, mengatur anggaran sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Tuhan, melanggar kebenaran. Bagaimana kita untuk menghadapi dan memakai jadwal atau waktu, kesempatan, dan mana yang skala prioritas dalam kehidupan kita? Hal yang penting dan yang terpenting dan yang terdahulu, belajarlah menuliskan apa yang akan dikerjakan, menetapkan kemungkinan masuknya si pencuri waktu. Bagaimana kita supaya kita hidup dan bekerja dengan benar, bekerja dan hidup untuk Tuhan. Amin.